قل يا عظيم أنت العظيم قد karena Allah, ya, semuanya karena Allah. Bahkan yang menarik perhatian kita, mereka beramal itu bukan karena banyaknya amal. Jadi mereka semangat bukan memperbanyak amal, tapi justru memperbaiki amal. Jadi kata perbaiki dengan perbanyak itu, ya, lebih bagus perbaiki. Kalau dia banyak melakukan amal tapi nggak bagus tuh amalnya, nggak baik, buat apa? Tapi sedikit amal tapi bagus amalnya, itu yang kita harapkan. Karena perbaikan amal itu menyangkut kepada ilmu, menyangkut ilmu. Orang yang amalnya bagus itu orang yang berilmu, orang yang berdasarkan ilmu-ilmunya. Kalau dia beramal banyak doang, nggak ada ilmunya, nggak ada isinya, ya, maka dalam hal ini tertolak amal mereka, banyak doang, nggak ada isinya. Ya, jadi kalau bahasa agama kita begini Pak, Allah tuh melihat mutu, ya, melihat mutu, kualitas bukan kuantitas. Kalau kualitas dilihat sama Allah, ibadah-ibadah siapa yang berkualitas, maka itu yang punya nilai, di sisi Allah. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, bahkan sering kita dengar ayat ini, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Ya, ahsanu amalan disebut Allah. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan di antara kalian. Lalu Allah menguji kalian dengan itu. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal? Ahsan, yang paling bagus, bukan yang paling banyak amal, yang paling bagus. Jadi kalau bahasa cabai Pak, kalau rawit kecil, pedas. Ada cabai merah gede, agak pedas, ya gede doang. Ya, tapi kalau kecil rawit itu yang besar. Ya, apalagi dia gede jadi rawit, luar biasa. Ini artinya apa sudah? Amal, ya, yang dilihat sama Allah itu mutunya, kualitas amal itu, kualitas ahsannya, bukan aksarnya sekali, bukan aksarnya, bukan banyaknya, tetapi ahsannya, yang paling bagusnya amal kalian itu siapa? Itu yang dinilai. Ya, bagus amal tadi identik dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kalau dia beramal tanpa ilmu sudah pasti tertolak Allah. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mar'udatun la tuqbal. Itu siap yang sering kita dengar. Ya, siapa saja yang beramal tanpa dasar ilmu sudah dipastikan amalnya itu tertolak. Jadi nggak asal sekali, nggak asal. Nah, jadi orang yang tadi itu beriman, kemudian dia pandai di dalam agama, semangat di dalam mencari ilmu-ilmu agama, kemudian dia mendalami ilmunya itu serta penuh keyakinannya, dia adalah yang senantiasa memperbaiki amal karena Allah. Wa yajtahidu bidzalik bikulliyati. Akan dia itu wa yajtahidu dan bersungguh-sungguh bidzalik pada amal yang dilakukannya itu bikulliyati dengan keseluruhan. Jadi semua amal yang dilakukan itu nggak ada yang mereka main-main, sungguh-sungguh. Ya, jadi kesungguhan amal itu juga sangat dibutuhkan di dalam ibadah. Tanpa ada kesungguhan, maka amal ibadah kita itu akan mampu. Jadi mesti sungguh-sungguh kalau amal itu. Sering kali saya sampaikan kepada jamaah, jika amal akan diselamatkan oleh Allah, amal akan diberikan keberkahan oleh Allah, dan insya Allah Allah menerima daripada amal yang kamu lakukan. Maka sikapi amalmu itu, ibadahmu itu dengan 3 hal. Dengan apa? 3 hal. Yang pertama, sikapi amalmu dengan muhasabah. Yang kedua, sikapi amalmu dengan mujahadah. Yang ketiga, sikapi amalmu dengan muraqabah. Bila 3M ini, 3 mim ini ada pada amal kita, maka selamatlah amal kita. Yang pertama, muhasabah.
Amal yang kita lakukan harus penuh dengan muhasabah, evaluasi diri kita. Jadi kalau kita setiap amal itu, kita disuruh mengevaluasi, muhasabah. Tadi sholat saya kira-kira bagus atau enggak ya? Saya tadi takbirnya bagaimana, saya niatnya bagaimana, apa ada ria, apa ada ujub. Tuh. Jika terlintas di kita, oh iya tadi ada orang tuh muji saya dalam amal, saya bangga banget ya Allah, saya ria itu. Astagfirullahaladzim. Langsung diingat sama Allah, dihapus. Itu namanya muhasabah. Ya Allah, tadi saya sedekah, tiba-tiba ada orang muji-muji saya bangga banget pada saat itu ya Allah. Ya Allah, kalau begitu saya salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hilang lagi. Itu muhasabah. Jadi setiap amal di muhasabah, dihisab oleh kita, diperhitungkan oleh kita, insya Allah selamat. Ini yang terjadi, banyak orang beramal gak ada muhasabah. Itu yang menyebabkan amal manusia banyak yang gak selamat. Kenapa? Karena dipuji orang semakin makmur, semakin sombong, terus nyombongin diri. Yang pada akhirnya gugur di amal. Karena gak ada muhasabah. Jadi muhasabah ini penting. Ya muhasabah amal ya, muhasabah amal ini penting. Mengevaluasi amal kita, setiap yang kita sudah kerjakan, evaluasi. Ya, sholat kita, puasa kita, zikir kita, ya, sedekah kita, itu semua kita muhasabah. Kalau kita pengen selamat. Lalu setelah muhasabah ini beres amal kita sudah evaluasi, kita bermuhasabah, masuk yang kedua, wajib tadi menjaga, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal, semangat gitu, kesungguhan. Udah muhasabah semangat gitu. Kesemangatan dia itu memacu ya, daripada amal yang dilakukannya, di mana dia berharap bahwa kesungguhannya itu akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu saja muhasabah, mujahadah ini berkait erat saudara. Karena orang muhasabah tadi juga pasti dia akan memikirkan tentang ilmu ibadahnya. Ya Rabb, tadi saya ibadah rasanya udah saya dapat ilmu dari ulama-ulama, saya dapat dari guru-guru, ya dia muhasabah terus. Kalau dia ingat lagi, ya Rabb, tadi kata guru ini begini salah ya Rabb, tapi saya lakukan hal yang salah, ya Allah, astagfirullah. Muhasabah, semangat dia ibadah setelah dia sudah muhasabah, mujahadah, kesungguhan, benar-benar dia lakukan ibadah dan amalnya dengan cara mujahadah. Baru ditutup dengan mim yang ketiga, M yang ketiga. Ini akan mempengaruhi seluruh amal yang dilakukan. Nah, ini sebagai pelengkap yang boleh dibilang yang menyempurnakan amal kita ini. Ya, letak selamat tidaknya amal itu ada di sini. Ya, tiga-tiganya ada sebenarnya. Tapi yang ini menjadi prioritas nih, yang ketiga ini apa itu? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita beramal, beribadah, merasa diawasi oleh Allah, insya Allah jauh dari ria, jauh dari ujub, jauh dari sombong. Dia takut kalau ibadah dan amalnya itu ditolak sama Allah. Karena muraqabah, Allah mengawasi. Buat apa saya ibadah pengen dipuji orang? Buat apa saya ibadah pengen membanggakan diri kepada orang? Sementara Allah selalu ngawasin saya. Allah selalu perhatikan saya. Maka saat ini saya rubah, ya Rabb, Engkau yang maha tahu segala amal yang kami lakukan. Bukan hanya dalam gerak-gerik kami, tapi dalam qalbu kami Engkau tahu kepada siapa sandaran hatiku kulakukan kalau bukan kepada Engkau. Engkau yang maha mengawasi, muraqabah, merasa diawasi. Kalau tiga ini ada dalam amal ibadah kita, selamat ibadah kita, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Muhasabah, mujahadah, muraqabah. Udah ulang-ulang aja tuh. Ulang-ulang tuh. Muhasabah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, muraqabah. Begitu. Jadi kalau kita terjangkit sombong, terjangkit ria dalam ibadah, muhasabah. Ya Allah, saya banyak ria. Astagfirullah. Nah, kalau sungguh-sungguh dalam amal kita, dalam ibadah. Setelah sungguh, baru kita masuk yang ketiga. Oh, kita diawasi oleh Allah. Gabung jadi satu. Ya, lebur jadi satu. Muhasabah, mujahadah, muraqabah, jadiin satu. Sehingga menjadi pelengkap ibadah kita
yakin saudara, ibadah yang selama ini kita lakukan bakal selamat dan bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu? Insya Allah. Haji Maksad bisa mikir 7 kali. Ya, ketika dia ada muhasabah, ada mujahadah, ada muraqabah, begitu dia nongkrong di tukang tahu seksa, astagfirullah. Sholat saya nggak jadi godain tuh, gitu. Saya jadi godain. Ya, ada dia pulang buru-buru dia zikir gitu. Ya, jadi ini menjadi satu nilai ibadah. Jangan kira saudara itu memberikan prioritas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya ingat-ingat aja dah 3M tadi itu ya, supaya amal kita selamat. Nah, mujahadah, muhasabah, mujahadah, muraqabah ini yang menyebabkan ibadah seseorang itu diselamatkan Allah. Thumma kemudian ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadli. Kemudian ketika dia sudah bersungguh-sungguh dalam amalnya, ya'tamidu 'ala Allah, dia bersandar kepada Allah. Ya, dia sandarkan amalnya itu kepada Allah, wa 'ala fadli, dan atas karunia-Nya atau rahmat dan ridho-Nya. Dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah dan kepada rahmat dan ridho-Nya Allah semata. Wa la ya'tamidu 'ala 'amali wa ihsan, dan dia tidak menyandarkan amalnya itu, menyandarkan dirinya dalam beramal itu kepada amal, dia tidak menyandarkan atas amalnya dan kebaikan. Nah, dia nggak sandarkan itu. Kenapa? Karena kalau dia bersandar kepada amalnya dan juga kepada kebaikan yang selama ini dilakukan, maka cenderung orang yang demikian itu adalah orang yang sombong. Nah, jadi nanti saudara akan menemukan orang yang abid yang sombong. Abid sombong yang ini. Ahli ibadah bersandarnya sama amal dan kebaikan. Itu namanya abid takabur. Ada abid takabur saudara. Ada abid takabur. Ada ahli ibadah yang sombong. Kenapa? Karena dia bersandarnya pada amal dan kebaikan. Ada lagi abid yang tawadhu. Abid yang tawadhu yang tadi itu, yang selalu menyikapi amalnya dengan 3M tadi itu. Muhasabah, mujahadah, muraqabah. Ya. Dia bersandarnya kepada Allah dan karunia serta rahmat. Ya, jadi ada 2 abid ini. Abid, ada abid takabur, ada abid tawadhu. Abid yang sombong, ada abid yang tawadhu. Ente mau yang mana? Abid yang tawadhu, yang merendah diri, walaupun banyak nih amalnya, tapi tetap aja dia mengatakan amal saya masih sedikit, belum ada sejumput, gak pantas surga buat saya. Padahal amalnya luar biasa. Itu namanya abid tawadhu. Baru bisa tahajud seminggu dulu mampu. Gak mampu surga, surga, udah begitu. Ada orang gitu? Ada orang begitu saudara. Kita gak pernah tahu gitu. Ada orang begitu. Ini yang saya kira perlu diingatkan ya. Iya, jadi ini pelajaran semua saudara. Jangan kita bersandar kepada amal yang sudah kita lakukan. Kita bersandar kepada Allah saja. Nah, orang yang tadi bersandar kepada amal dan kebaikannya, itu orang cenderung sombong. Nah, dijelaskan sini. Ya, kalau orang sungguh-sungguh beramal soleh, lalu dia bersandar kepada amal solehnya itu, ya, dan juga kepada kebaikan yang dilakukannya, maka orang itu sombong pada dirinya. Wa ammal ladzi yajtahidu fil a'malis salihah wa ya'tamidu 'alaiha fa huwa mu'jibun bi nafsi jari'un 'ala rabbih. Masyaallah. Jelas saudara ya. Wa ammal ladzi yajtahidu, dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh bil a'malis salihah, di dalam beramal saleh, wa ya'tamidu 'alaiha, dan dia bersandar atas amal solehnya itu, bukan bersandar kepada Allah dan karunia-Nya, bahwa adalah dia mu'jibun binafsi, orang yang sombong pada diri, orang yang ujub pada dirinya sendiri, jari'un 'ala rabbi, dan dia berani melawan Tuhannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, kalau dia beramal sungguh-sungguh dalam amalnya, tapi dia sandarkan
kepada amalnya sendiri. Dia sombong, takabur. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habib.